berapa hari bagi musafir boleh mengqashar sholatnya? Berapa hari seorang musafir itu boleh mengqashar sholatnya? Berapa hari nggih? Hah? Ada yang bilang 3, ada yang bilang berapa lagi? Nah, bab ini saya akan rinci, ada 3 rincian. Saya bilang ada 3 rincian. Rincian yang pertama, selama Anda di perjalanan, paham ya? Selama Anda di perjalanan, maka berapa hari pun Anda boleh mengqashar. Ulama sepakat tentang ini. Imam Ibnul Mungdir dalam kitab Al-Awsat menukilkan, menyatakan ulama sepakat. Saya ulang lagi, Bapak Ibu perhatikan, safar itu kan terbagi 2. Ada safar di perjalanan, ada musafir kalau sudah nyampe tempat tujuan. Nggih. Pembahasan kita sekarang ini apa? Selama Anda di perjalanan. Selama Anda di perjalanan. Berapa hari pun Anda di perjalanan, maka Anda boleh mengqashar sholat Anda. Dan ulama sepakat di atas ini. Siapa yang menukilkan kesepakatan? Imam Ibnul Mungdir dalam kitab Al-Awsat. Jadi misal contoh jenengan pingin kemana ya? Ke Saudi, ya. Tapi tumpaane pakai sepeda motor gitu Pak ya. Pakai sepeda motor atau pakai kapal. Otomatis apa? Berhari-hari, mungkin bisa sampai setahun Pak ya. Selama Anda dalam perjalanan ini sampai setahun pun, maka boleh Anda mengqashar sholat Anda. Dan ulama sepakat di atas ini. Sama sini paham Pak ya? Tapi keadaan yang kedua, posisi Anda itu mutaraddidan. Mutarad itu bingung. Anda tidak menentukan kapan pulangnya. Akan tetapi pulangnya Anda itu terikat dengan kerjaan. Kerjaan Anda belum mesti dan belum pasti kapan selesainya. Anda ditanya, Anda ini jenengan udah nyampe ke tempat tujuan ya, ke tempat tujuan. Tapi Anda nggak menetapkan aku berapa hari di sini, tidak. Karena Anda terikat dengan suatu kerjaan. Pokoknya kerjaanku mari aku muli. Contoh, jenengan ditugasi oleh perusahaan jenengan untuk memperbaiki sebuah mesin. Paham ya, mesin? Nah, mesin ini jenengan bawa contoh ke Malaysia atau ke Singapura. Terus ditanya, udah nyampe tujuan yang jenengan tuju. Tapi pulangnya kapan? Aku pulang kalau ini selesai. Jenengan nanya ke pihak, kapan selesainya? Insya Allah besok, tapi belum mesti juga. Paham nggih? Nah, ini namanya mutaradid, bingung, bimbang. Nggak ada kejelasan, ketentuan kapan Anda pulang. Anda pulangnya itu jenengan ikat kalau ini selesai. Sedangkan selesai ini belum ada kepastian. Maka semisal ini ulama sepakat. Boleh Anda mengqashar walaupun lamanya setahun. Lamanya setahun. Itu nggak apa-apa. Dan telah menyatakan kesepakatan ulama di antaranya Imam Nawawi, Imam Ibnu Qudamah, Ibnu Hazm, Ibnul Mungdir, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa mengatakan ulama sepakat ini boleh mengqashar selama Anda mutaraddidan, tidak jelas kapan pulangnya.
Bisa dipahami? Keadaan yang nomor 3, yaitu Anda sudah punya ketetapan. Saya tinggal di sini 10 hari. Saya tinggal di sini 20 hari. Saya tinggal di sini setahun. Saya tinggal di sini 6 bulan. Jenengan sudah punya ketetapan. Berapa harikah, berapa bulankah saya tinggal di sini lalu saya pulang. Maka ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Bisa dipahami ya? 3 keadaan tadi harus dirinci. Siapa yang jawab tidak dirinci pasti salah. Pasti salah. Bab ini harus dirinci dengan 3 rincian sebagaimana yang kami jelaskan tadi. Baik, poin yang ketiga, terjadi perbedaan di antara para ulama. Mazhabnya jumhur, mayoritas para ulama itu berpendapat hanya 4 hari. Selebihnya itu sempurna. Paham nggih? Mayoritas para ulama berpendapat hanya 4 hari. Selebihnya Anda harus sempurnakan. Sedangkan ke Jakarta punya tujuan hanya 10 hari. Maka Anda boleh mengqashar sholat Anda itu sebanyak 4 hari saja. Paham nggih? Menjamak, mengqashar hanya dibatasi 4 hari saja. Ini pendapat mayoritas para ulama. Apa alasan mereka? Alasan mereka yang datang dari Nabi. Perhatikan, yang datang dari Nabi itu hanya mengqashar 4 hari saja. Yang datang dari Nabi itu hanya mengqashar 4 hari saja. Tidak lebih daripada itu. Sakit jawab nggih? Jelas nggih? Pun jelas. Baik. Pendapat yang kedua. Selama Anda itu musafir, maka Anda boleh mengqashar. Walaupun 10 hari, walaupun 20 hari. Selama Anda niat musafir, akan kembali kepada kampung halamanmu. Saya di sini sekedar hanya apa? Sementara saja. Maka selama Anda itu niatnya musafir, maka boleh mengqashar sholat Anda. Selamanya pun boleh. Mau 2 tahun, mau 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun boleh. Ini pendapat dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, oleh Ibnu Qayyim rahmatullah alaih, dan dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti' dan beberapa ulama yang lain. Apa alasannya? Alasannya Allah Subhanahu wa taala mengikat qashar dengan musafir. Fa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Apabila Anda melakukan suatu perjalanan alias Anda musafir, maka boleh bagi Anda mengqashar. Berarti ikatan bolehnya mengqashar kapan? Ketika Anda itu namanya musafir. Allah nggak membatasi 4 hari. Nggak ada pembatasan dari syariat itu sekian-sekian, nggak ada. Nggak ada. Semua dalil yang datang tentang bolehnya mengqashar itu diikat dengan safar. Tidak ada batasan. Nggak ada batasan, Pak. Berarti bolehnya qashar kalau safar. Pertanyaannya, dia safar apa enggak? Ya safar, berarti boleh mengqashar. Bisa dipahami, Pak ya? Dari 2 pendapat ini, manakah pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran? Manakah? Lah ini arah pilihan, Pak. Arah pilihan seseorang yang memiliki
ilmu. Ana pribadi saya Pak ya. Pribadi saya, ana condong pendapat yang mengatakan tidak terbatas. Tidak diikat hanya 4 hari saja. Selama Anda musafir, maka apa? Boleh Anda mengqashar. Kenapa? Karena patokan kita adalah Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mendatangkan lafaz yang mutlak, yang umum. Allah mengikat bolehnya mengqashar itu dengan safar. Begitu kata Allah dan kata Rasulnya. Tidak diikat berapa harinya. Bisa dipahami? Baik, sekarang jawabannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengqashar, yang datang riwayatnya itu hanya mengqashar 4 hari saja. 4 hari saja. Paham gak? Baik. Kenapa? Jawaban saya 2. Jawaban kita berdua, Pak. Yang pertama, oke, kita sepakati bahwasanya Rasulullah itu tidaklah datang dalam perjalanannya kecuali mengqashar dalam 4 hari. Pertanyaan kita adalah, Rasulullah mengqashar dalam safarnya 4 hari. Pertanyaan begini, apakah andai kata Rasul menambahi lagi masa safarnya 5 hari, apakah Rasul mengqashar atau tidak? Kan gitu Kak. Sekarang kan 4 hari kan. Tercatat Rasul itu selama perjalanan dalam satu tempat itu 4 hari. Dan Rasul mengqashar sholatnya. Pertanyaan kita adalah, gimana kalau Nabi menambahi 1 hari alias 5 hari? Apakah Nabi mengqashar ataukah menyempurnakan? Kita nggak punya data, ya kan? Kalau nggak punya data, kembalikan aja ke umumnya dalil. Kan gitu Pak. Jawaban kita yang kedua, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah pernah mengqashar sholatnya selama 19 hari. Ada sampai 21 hari. Dan riwayat ini sahih. Berarti data telah datang apa? Rasul lebih daripada itu mengqashar sholatnya. Apakah dibatasi hanya 21 hari? Enggak bisa dibatasi. Karena memang saat itu Nabi niatnya safar itu dengan 19 hari kan. Gimana kalau lebih daripada itu? Maka nggak ada data. Kalau nggak ada data berarti kembalikan kemana? Ke hukum asal. Allah menggantungkan bolehnya mengqashar dengan safar. Jelas G? Itu jawaban singkat. Dan ini diskusinya atau perbedaan para ulama rahmatullah alaihim. Dan jenengan kalau memilih pendapat mayoritas para ulama dibatasi dengan 4 hari, ya monggo. Cuma antum harus berpegang dengan argumennya madzhabul jumhur. Artinya saya ngasih gambaran di sini ada 2 pendapat biar kita tidak kaku memahami atau menyeleksi atau mengomentari pendapat yang berbeda dengan kita. Karena masalah fikih dan ranah perbedaan ada di antara para ulama.